Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel YouTube Ajmi, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi himpunan di kelas 7 SMP, yaitu di materi operasi pada himpunan. Kita akan membahas mengenai irisan pada himpunan, kemudian gabungan pada himpunan, komplemen pada himpunan, kemudian selisih pada himpunan, dan yang terakhir kita juga akan menyelesaikan soal-soal cerita yang berkaitan tentang operasi pada himpunan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Mari kita simak pembahasan video kali ini. Mari kita mulai belajar operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan itu yang pertama adalah irisan dua himpunan atau nama lainnya adalah intersection. Misalkan ada himpunan A dan B, dikatakan itu irisan himpunan A dan B adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya itu menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota B. Ditulis dengan lambang A irisan B. Jadi lambangnya seperti huruf U yang terbalik ini ya. Jadi A irisan B itu adalah himpunan X sedemikian hingga X itu anggota A dan X anggota B. Ya, contohnya misalkan ini saya berikan ada himpunan S 1 sampai 10 bilangan asli, kemudian A-nya 1, 3, 5, 7, 9 dan B-nya adalah 1, 2, 5, 10. Coba kita perhatikan ya, dari A sama B ini ada enggak yang sama? Yang sama adalah 1, kemudian 5, atau bisa juga kita gambar diagram Venn-nya. Jadi kalau dalam gambar diagram Venn kita perhatikan yang sama ini maka gambarnya adalah bertemu di daerah tengah ini yang bisa berwarna kuning. Jadi yang berwarna kuning tempat pertemuan kedua himpunan ini namanya adalah irisan kedua himpunan. Berarti jawabannya apa? Maka A irisan B adalah anggotanya himpunan 1,5. Kemudian yang contoh 2. Jika A bagian B, jadi A itu himpunan bagian dari B, tentukan A irisan B. Kemudian yang kedua, jika P dan Q itu saling lepas, tentukan P irisan Q. Kita gambar biar jelasnya ya. Kalau A itu merupakan himpunan bagian B, maka kalau kita gambar dalam diagram Venn, ya A-nya itu posisinya berada di dalam B karena semua anggota A itu dimuat oleh B. Berarti ini semua anggota A ini berada di dalam B karena merupakan himpunan bagian. Sehingga kalau kita iriskan berarti kesimpulannya apa? Nah, berarti kalau kita iriskan semua anggota A itu berada di dalam B, maka A irisan B adalah jawabannya adalah himpunan A itu sendiri. Bagaimana untuk yang pertanyaan B? Kalau pertanyaan B ini apabila himpunan P dan Q-nya itu saling lepas. Jadi kalau digambar ini terpisah himpunan P dan Q. Karena terpisah berarti tidak ada anggota yang sama. Berarti P irisan Q adalah jawabannya adalah himpunan kosong. Kemudian operasi yang kedua. Operasi yang kedua namanya adalah gabungan dua himpunan atau union. Jadi gabungan himpunan A dan B ini adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Atau bisa juga anggota-anggotanya itu merupakan penggabungan dari kedua himpunan tersebut. Ditulis dengan lambang seperti huruf U, ini dibaca A gabungan dari B, yaitu himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Contohnya saya berikan sama seperti yang pada irisan ya. Jadi dari himpunan S, himpunan A dan himpunan B ini kita gambar dalam diagram Venn. Maka yang merupakan gabungan dari kedua himpunan A dan B, jadi ini adalah yang, nah ini saya beri warna semuanya nih ya, beri warna agak kecoklatan ya. Berarti ini menunjukkan bahwa gabungan dari himpunan A dan himpunan B, sehingga yang berada di dalam himpunan A dan himpunan B ini kita sebutkan merupakan gabungannya. Berarti A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10. Jadi kita urutkan mulai dari kecil. Kemudian yang nomor 2. Jika A merupakan himpunan bagian dari B, bagaimana A gabungan dari B? Maka kalau kita gambar, karena ini adalah A-nya itu merupakan bagian dari B, berarti di dalam, maka gabungannya bagaimana? Gabungannya adalah sama dengan himpunan B itu sendiri. Berarti A gabungan B adalah jawabannya B
sendiri. Kita teruskan ke operasinya. Operasi berikutnya adalah operasi komplement suatu himpunan. Jadi komplement himpunan A, misalnya ada suatu himpunan A, komplemennya itu adalah himpunan yang anggotanya semua anggota himpunan semesta, tetapi selain anggota A. Jadi intinya komplement himpunan A ini adalah selain anggota A yang masih dalam himpunan semesta. Ditulis A komplement, jadi pangkat C. Jadi ini dibaca A komplement. Sama dengan himpunan X sedemikian hingga X itu anggota semesta dan X itu bukan anggota A. Nah, jadi kalau digambar dalam diagram Venn ini ada himpunan A, maka yang semestanya adalah di luar A, jadi yang berwarna. Nah, yang diarsir ini menunjukkan adalah A komplement. Contohnya ada himpunan S yaitu 1 sampai 10, kemudian A-nya 1, 3, 5, 7, 9, B-nya 1, 2, 5, 10. Tentukan ada 4 pertanyaan, A komplement, B komplement, A irisan B komplement, A gabungan B komplement. Jadi kita jawab satu persatu. Yang pertama adalah kita cari A komplement dulu. Jadi dari soal ini digambar diagram Venn-nya adalah seperti ini. Maka untuk yang A, yaitu untuk A komplement, maka adalah selain A. Berarti yang A ini kita tutup dulu ya. Nah, jadi kita tutup dulu, saya beri warna. Ini berarti selain yang berwarna ini. Berarti himpunan yang selain yang berwarna biru, maka A komplement adalah anggotanya adalah 2, 4, 6, 10. Berarti A komplement adalah 2, 4, 6, 8, 10. Berarti selain A. Kemudian B komplement juga sama. Berarti yang B ini kita tutup dulu. Saya beri warna biru. Maka selain yang berwarna biru, di luar yang berwarna biru ini adalah anggotanya adalah 3, 4, 6, 7, 8, 9. Kemudian kalau yang berikutnya adalah A irisan B komplement. Berarti irisannya ini kan 15. Berarti yang selain 15. Selain 15 berarti yang di luar 15 adalah 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10. Kemudian yang D adalah A gabungan B komplement. Gabungan ini adalah semuanya merupakan gabungan dari kedua himpunan, maka jawabannya adalah selain dari dua himpunan ini yang berada di luar yang masih berada di dalam S, yaitu 4, 6, 8. Ini mengenai operasi komplement. Kemudian operasi yang keempat adalah selisih dua himpunan atau difference. Jadi ada himpunan A itu selisih B, itu artinya adalah himpunan yang anggotanya himpunan A, tetapi bukan anggota himpunan B. Ditulis dengan A selisih B, lambangnya seperti pengurangan, ya ini dibaca selisih, jadi A selisih B sama dengan himpunan X, sedemikian sehingga X anggota A dan X bukan anggota B. Nah, dari contohnya ini dikembangkan dalam diagram Venn ya, jadi kalau ada dua himpunan yang bertemu beririsan, himpunan A dan B, maka kalau A kurangi B, berarti daerahnya ini saya beri warna, yang diarsir berarti A selisih B adalah yang berwarna biru ini. Contohnya misalkan dari soal yang sama dari soal yang di sebelah kiri, pertanyaan adalah yang pertama A selisih B, yang kedua B selisih A, kemudian C A selisih B komplement, dan D B selisih A komplement. Untuk yang pertama, nah jadi A selisih B, maka adalah kita cari, kita berarti adalah himpunan anggota A tapi bukan B. Berarti anggotanya adalah 3, 7, 9. Jadi selain B adalah 3, 7, 9. Kemudian yang himpunan kedua B selisih A, berarti himpunan B yang selain A. Nah, berarti himpunan B tapi selain A. Maka jawabannya adalah 2 sama 10. Yang C, A selisih B dikomplementkan. Maka selain jawaban yang A ini, jadi selain 379, berarti selain 379, berarti kita urutkan dari yang paling kecil adalah 1, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi selain A selisih B. Kemudian yang D juga sama, B selisih A, berarti selain, yaitu selain yang 210, maka adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini ada 4 operasi yang dipelajari di materi operasi himpunan. Selanjutnya kita teruskan
mengenai penerapan operasi himpunan pada soal cerita. Jadi soal cerita ini yang berkaitan dengan himpunan yang membicarakan mengenai hobi, kegemaran, kesukaan yang melibatkan dua himpunan atau lebih. Dari gambar diagram Venn ini misalkan adalah dua himpunan yang bicarakan ya mengenai kegemaran. Ini yang tengah ini adalah menunjukkan irisannya. Jadi irisan ini menunjukkan adalah yang digemari keduanya. Kemudian sebelah kiri, jadi selain yang diiriskan ini adalah hanya gemar A saja, jadi ada penambahan kata hanya. Sebelah kanan juga hanya gemar B saja. Kemudian yang diarsir ini adalah di luar kedua himpunan, berarti merupakan komplement dari gabungan. Ini misalkan dimisahkan dengan C, menunjukkan yang tidak gemar keduanya. Sehingga dari gambar diagram Venn ini bisa kita turunkan rumusnya bahwa banyaknya semesta, banyaknya anggota himpunan semesta ini terdiri dari himpunan A berarti sama dengan NA ditambah dengan NB, nah, ditambah NB, kemudian yang pada saat kita menjumlahkan NA dan NB ini, maka daerah yang irisan ini terhitung dua kali. 1, 2, berarti terhitung dua kali karena tumpuk ini ya. Maka agar bisa kembali sesuai dengan awalnya, maka harus kita kurangi satu kalinya. Kita kurangi NA irisan B, kemudian masih ada lagi daerah yang di luar, yaitu NC. Inilah rumusnya untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan operasi himpunan, umumnya pada dua himpunan. Lebih jelasnya, Pak Jimmy berikan contohnya. Contoh soal yang pertama adalah dari 60 siswa yang mengikuti kegiatan ekstra, 38 itu ikut pencaksilat, 38 ikut taekwondo, dan 4 siswa tidak ikut ekstra pencaksilat maupun taekwondo. Berapa banyak siswa yang mengikuti pencaksilat dan taekwondo? Nah, untuk menyelesaikan ini bisa dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan gambar diagram Venn. Jadi dari gambar diagram Venn ini, pencaksilat dan taekwondo yang dibicarakan, langkah pertama adalah kita dengan menuliskan dulu yang ikut keduanya ada tidak di sini. Yang ikut keduanya ternyata adalah yang ditanyakan. Maka ini kita misalkan X karena belum tahu. Kita misalkan X yang pencaksilat ini ada 38 siswa. Karena sudah ada X, maka di sini adalah 38 min X. Demikian juga taekwondo ini ada 30, maka yang di sebelah ini yang hanya ikut taekwondo adalah 30 min X. Yang 4 ini posisinya di luar karena tidak ikut kedua-duanya. Nah, kemudian ini kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan semua dan jumlahnya harus 60 siswa yang didata. Berarti 38 min X ditambah X ditambah 30 min X kemudian ditambah 4 ini sama dengan 60. Min X sama X ini kita coret karena habis berlawanan, sehingga tinggal 38 tambah 30 ditambah 4 tambah 38 kurangi X sama dengan 60. Berarti jawabannya adalah 72 kurangi X sama dengan 60. X-nya sama dengan 72 kurangi 60 sama dengan 12 siswa. Ini berarti yang mengikuti kedua ekstrakurikuler tersebut. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, kita gunakan rumus ini ya. Jadi rumus kedua dengan cara rumus yaitu NS sama dengan NA ditambah NB kurangi NA irisan B tambah NC. Maka di sini NS-nya adalah semuanya ini. Nah, semestanya adalah 60 siswa. Berarti di NA misalkan yang ikut ekstra pencaksilat, kemudian NB yang ikut taekwondo, berarti 38 ditambah 30 dikurangi X. Nah, X-nya ini yang ditanyakan karena belum tahu, ditambah NC ini berarti yang di luar ya, yang di luar ini berarti 4, sehingga bisa kita peroleh adalah 60 sama dengan 38 tambah 30 tambah 4, ini kita jumlahkan dulu, 72 kurang X, jawabannya adalah 72 kurang 60 sama dengan 12 siswa. Ini ada 12 siswa. Selanjutnya agar lebih jelas, Pak Jim berikan contoh lagi untuk soal-soal. Agar lebih jelas kita berikan 3 soal yang berkaitan dengan himpunan. Soal pilihan ganda ini adalah soal-soal tipe ujian nasional. Nah, soal yang pertama dari 40 siswa kelas 9, 25 siswa itu senang matematika, 20 siswa senang fisika, 8 siswa senang keduanya. Berapa siswa yang tidak senang matematika maupun fisika?
Kita kerjakan menggunakan rumus tadi. NS-nya ini berarti menunjukkan semuanya dalam kelas itu ada 40, NA adalah matematika ada 25, NB adalah fisika ada 20, dan ini adalah menunjukkan irisan atau yang senang keduanya yaitu 8, dan NC ini yang tidak senang keduanya X. Berarti belum diketahui, kita misalkan X berarti sama dengan 40 sama dengan 25 ditambah 20 dikurangi 8 ditambah X, sehingga 40 sama dengan 25 tambah 20 adalah 45, 45 kurangi 8 adalah 37 ditambah X, sehingga X nya sama dengan berapa? 40 kurangi 37 adalah 3 siswa. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian yang nomor 2, warga Kampung Baru ini mengadakan kerja bakti. 42 orang membawa cangkul, 12 membawa cangkul dan sabit, membawa 2 benda. Jika warga Kampung Baru itu ada 60, berapa warga yang hanya membawa sabit saja? Jadi kalau mengerjakan ini kita menggunakan gambar saja biar lebih mudah. Jadi ada 2 cara, dengan rumus atau gambar ya. Ini kita data dulu, 42 orang itu membawa cangkul, 12 orang itu membawa keduanya. Jadi 42 mau cangkul, kemudian yang 12 itu adalah membawa kedua benda untuk digunakan kerja bakti. Kemudian yang membawa sabit berapa? Belum tahu. Tadi yang ditanyakan itu yang hanya membawa sabit. Yang hanya membawa sabit. Nah, jadi ini yang membawa sabit berapa? Belum tahu. Jadi warga semuanya ada 60, kita gambar diagram Venn. Jadi ada cangkul, ada sabit. Maka yang membawa keduanya kita tulis dulu di tengah di sini ya. Kemudian cangkulnya di sini ada 42, karena ada 12 maka di sini adalah 42 dikurangi 12. Kemudian yang X, nah yang X ini adalah yang membawa sabit saja. Jadi yang ditanyakan adalah yang hanya membawa sabit saja. Berarti dari sini kita jumlahkan semuanya, jumlahnya harus sama dengan warga Kampung Baru. 52 kurangi 12 ditambah 12 ditambah X sama dengan 60. Nah ini min 12 sama 12 ini kita coret habis karena berlawanan. Berarti 42 ditambah X sama dengan 60. X nya adalah 60 kurang 42, 18 orang. Jawabannya adalah yang D. Soal yang ketiga, nah ini soalnya hot ya. Jadi dari 30 balita di suatu puskesmas ini terdapat 6 balita pernah diberi vaksin imunisasi penyakit campak dan polio. 3 balita belum pernah diberi vaksin imunisasi. Kemudian banyak balita yang diberi vaksin campak itu 2 kalinya. Di sini yang ini yang hotnya di sini ya. Jadi NS-nya itu 30, semuanya semestanya ada 30 balita. Kemudian ada keterangan vaksin campak itu 2 kali lipat dari vaksin polio. Ini kita misalkan bahwa polio itu NA itu X, maka campaknya adalah 2 kalinya, 2X. Jadi kalau polionya X berarti campaknya 2X. Kemudian yang divaksin keduanya ada 6 balita atau irisannya 6. Kemudian yang belum pernah divaksin ada 3 balita. Kita pakai rumus seperti yang nomor 1, NS sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B plus NC. Jadi S-nya adalah 30, kemudian NA-nya adalah X ditambah 2X dikurangi 6. 6 ini yang di vaksin keduanya ditambah 3, 3 yang belum. Sehingga 30 sama dengan 3X kurangi 3. Jadi min 6 ditambah 3 berarti min 3. Selanjutnya kita selesaikan, kita cari X-nya dulu. Berarti X sama 3X sama dengan yaitu 30 ditambah 3. Berarti 3X sama dengan 33. X-nya adalah 33 dibagi 3, 11 balita. Nah, yang 11 balita ini adalah menunjukkan polio. Jadi X yang ditanya itu bukan balita yang divaksin polio, tapi adalah yang diimunisasi campak. Maka adalah yang diberi imunisasi campak itu adalah 2X. Berarti sama dengan 2 kali 11 adalah 22 balita. Jadi jawabannya adalah D. Oke, demikian mengenai soal-soal cerita yang bisa diselesaikan dengan operasi himpunan. Semoga anak-anak bisa memahami materi himpunan, tetap semangat belajar darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.